Bab 326. Senjata pamungkas. Bagi para orc, bendera pertempuran sangatlah penting. Bendera pertempuran adalah kebanggaan para orc. Itu adalah hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa para orc lebih memilih kehilangan nyawanya daripada bendera pertempurannya. Sekarang, bahkan bendera pertempuran terpenting mereka telah ditebang dan dibuang ke tanah. Suku Adu Banteng merasa seolah-olah langit telah runtuh. Mereka telah kehilangan tujuan selama ini mereka berjuang. Banyak anggota suku Adu Banteng yang hampir seketika menyerah untuk melawan. Entah mereka berdiri di sana dalam keadaan menandakan dan ditebas sampai mati oleh kapak suku Banteng Dewa yang perkasa, atau mereka berbalik dan melarikan diri ke padang rumput yang tak berbatas. Dalam cuaca seperti itu, mereka tidak membawa apa-apa. Berlari ke padang rumput sendirian sama saja dengan mendekati kematian. Bahkan Weirs tidak menyangka suku Adu Banteng akan dikalahkan begitu cepat. Mereka bahkan tidak perlu bertarung sebelum menang. Yang tersisa hanyalah membunuh anggota suku Adu Banteng dengan senjata mereka. Meskipun demikian, pertempuran masih terus berlanjut. Terlalu banyak orang dalam perlombaan Adu Banteng. Banyak dari mereka yang masih belum mengetahui tentang lomba lari. Masih banyak masyarakat yang melakukan perlawanan, namun tidak melakukan perlawanan yang efektif. Kini, perjuangan mereka sia-sia. Pertempuran itu berlangsung dari malam hingga fajar. Saat ini, perlawanan suku Adu Banteng sangat lemah. Sebagian besar anggota suku Adu Banteng telah melarikan diri, namun budak mereka tidak. Budak-budak ini tahu betul bahwa mereka tidak akan bisa bertahan hidup meskipun mereka melarikan diri. Mengatakan mereka tetap di sini. Suku Banteng Surgawi yang sangat besar tidak akan membunuh mereka bahkan jika mereka tetap tinggal. Mereka adalah budak, dan suku Banteng Dewa Raksasa tidak akan membunuh budak mereka dengan mudah. Mereka baru saja mengganti masternya. Benar saja, seperti yang dipikirkan para budak, orang-orang dari ras Banteng Dewa Raksasa tidak memperhatikan mereka sama sekali. Mereka hanya mengejar orang-orang ras Adu Banteng. Saat ini, mereka sudah melupakan ras Adu Banteng yang mencapai tinggi badannya. Selama mereka melihat seseorang dari perlombaan Adu Banteng, terlepas dari apakah mereka laki-laki, perempuan, tua atau muda, mereka akan menutup dan membungkus kapaknya. Mata semua orang memerah karena niat membunuh. Apa yang Weirs dan yang lainnya tidak duga adalah bahwa anggota suku Banteng Raksasa yang ditangkap sudah mulai bergerak ketika mereka mulai menyerang camp. Mereka memblokir kelompok kecil anggota suku Adu Banteng yang ingin melarikan diri dan melemparkan kapak terbang ke arah mereka, membunuh mereka. Kemudian, mereka segera berlari mendekat dan mengambil kapak terbang serta senjatanya. Setelah itu, mereka mencari kelompok lain. Mereka sebenarnya telah memusnahkan lebih dari 30 kelompok pembelot ras Adu Banteng, yang berjumlah sekitar 10.000 orang. Ini di luar dugaan Weirs. Dia mengira para tawanan ini tidak akan memiliki kekuatan bertarung apapun setelah disiksa selama berhari-hari. Ia tidak menyangka para orang tua, wanita, dan anak-anak ini bisa mencapai hasil seperti itu. Itu menakjubkan. Weirs tidak tahu bahwa Zhao Hai adalah alasan mengapa orang-orang ini memiliki kekuatan tempur seperti itu. Zhao Hai telah menambahkan cairan kehidupan ke dalam sup mereka, memungkinkan mereka pulih dengan sangat cepat. Banyak lelaki tua yang bahkan lebih kuat dari sebelum mereka ditangkap. Zhao Hai tidak ikut mengejar. Dia menemukan tempat di mana perlombaan Adu Banteng menyimpan perbekalan mereka dan melindunginya. Dia takut perlombaan Adu Banteng akan menghabiskan perbekalan karena putus asa. Karena keputusan inilah nyamuk penghisap darah tidak menyerang anggota suku Adu Banteng lainnya. Sebaliknya, mereka menjaga gudang. Pada saat yang sama, Zhao Hai memerintahkan makhluk undeatnya untuk memadamkan api dan mengubah semua anggota suku Adu Banteng menjadi makhluk undeat. Zhao Hai menghitung jumlah anggota suku Adu Banteng saat dia mengubah mereka menjadi makhluk undeat. Dalam satu malam, dia telah menemukan lebih dari 300.000 mayat anggota suku Adu Banteng. Perlombaan Adu Banteng hanya memiliki populasi lebih dari 800.000 orang, termasuk orang tua dan anak-anak. Sekarang, dia telah menemukan lebih dari 300.000 mayat, dan sebagian besar mayat tersebut adalah pria dan wanita dewasa. Orang-orang ini akan mengambil senjata untuk melawan. Selama mereka melawan, mereka hanya akan mati ketika bertemu dengan ras Banteng Surgawi yang sangat besar. Karena itulah pertempuran menjadi sangat intens. Tanah di seluruh camp diwarnai merah darah, dan Laura, yang duduk di dalam alien, menjadi pucat.
Seperti yang diharapkan Zhao Hai, gudang yang dia jaga diserang lebih dari 10 kali malam itu. Mereka semua adalah pembelot dari perlombaan adu banteng. Mereka ingin membakar semua perbekalan, tetapi gagal. Saat ini, Yale sangat mengagumi Zhao Hai sampai mati. Sementara semua orang memburu anggota perlombaan adu banteng yang melarikan diri, Zhao Hai telah berhasil melindungi gudang sumber daya paling penting dari perlombaan banteng Dewa Raksasa. Selama gudang sumber daya masih ada, bahkan jika kamp lama mereka dihancurkan, mereka masih dapat membangunnya kembali. Pertempuran di kamp lama hampir berhenti ketika langit cerah. Tidak ada satupun anggota suku adu banteng yang masih hidup di sini, baik orang tua maupun anak-anak. Zhao Hai telah mengumpulkan lebih dari 400.000 makhluk undead. Dapat dikatakan bahwa bahkan anggota suku adu banteng yang melarikan diri tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Zhao Hai tidak pergi jauh. Dia telah mengubah suku adu banteng menjadi makhluk undead dan menunggu Wells. Dia yakin Wells dan yang lainnya akan segera kembali. Kunjungi No.V.L.B.I.N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Dia tidak menyangka bahwa Weirs dan yang lainnya, yang begitu bersemangat dengan pembunuhan itu, akan mengejar para pembelot suku adu banteng selama 3 hari. Selama 3 hari ini, mereka tidak makan satupun dan hanya mengandalkan anggur susu. Baru setelah mereka menghabiskan anggur susu barulah mereka bangun dan segera kembali ke perkemahan lama. Bab 327. Senjata Pamungkas Bagian 2. Zhao Hai menggunakan 3 hari itu untuk membangun kembali kamp lamanya. Selain makhluk undead Zhao Hai, hanya tersisa 200.000 tawanan. Karena mereka tidak mempunyai tunggangan, mereka tidak mengejar musuh. Semua tawanan ini pernah menerima makanan dari Zhao Hai sebelumnya, jadi mereka semua mengenalnya. Di bawah komando Zhao Hai, mereka membangun kembali Laut Tua dan mengumpulkan semua mayat anggota suku lembu Dewa Raksasa, bersiap untuk menguburkan mereka. Tanah di kamp lama sudah berubah menjadi merah darah. Karena saat musim dingin, darahnya sudah membeku dan tidak ada cara untuk membersihkannya sepenuhnya. Namun, sangat jelas bahwa orang-orang dari klan darah sapi Dewa Raksasa tidak berniat membersihkan tersebut. Mereka hanya membangun kembali tenda-tenda yang roboh dan membersihkan mayat-mayat yang ada di kamp. Pada saat Weirs dan yang lainnya kembali ke perkemahan, tempat itu sudah dibersihkan. Selain mayat para banteng surgawi yang sangat besar dan bau darah yang memenuhi kamp, hampir mustahil untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Sebuah panci besar telah dipasang di kamp. Daging kambing, sup daging kambing, dan anggur susu telah disiapkan. Begitu Weirs dan yang lainnya kembali ke kamp, mereka dapat segera meminum anggur susu hangat, makan daging kambing yang dikukus, dan meminum sup yang mendidih. Weirs dan yang lainnya kelelahan. Setelah kembali ke kamp, mereka minum anggur susu dan sup daging kambing, makan daging kambing, dan segera pergi tidur. Mereka tidur sepanjang hari dan malam. Ketika mereka bangun lagi, bahkan Zhao Wen telah kembali ke kamp. Zhao Wen tidak hanya kembali, tetapi dia juga membawa kembali mayat manusia peringkat 9. Setelah Zhao Hai mengubah orang itu menjadi makhluk undead, dia mengetahui dari orang itu bahwa dia memang berasal dari Gereja Cahaya. Dia adalah senjata pamungkas yang dikembangkan Gereja Cahaya sejak dia masih muda. Gereja Cahaya diam-diam telah mengerjakan proyek senjata pamungkas sejak lama. Proyek ini adalah untuk memilih beberapa anak-anak berbakat di benua ini dan fokus pada pengasuhan mereka. Itu adalah cara hidup dan mati dalam mengasuh mereka. Satu-satunya tujuan anak-anak ini adalah menjadi kuat, baik mereka level 8 atau 9. Mereka yang gagal mencapai tujuan akan dilaksanakan. Namun, tidak mudah untuk menjadi ahli tingkat 9. Rencana senjata pamungkas hanya berhasil membina 3 ahli tingkat 9 selama bertahun-tahun, sementara ada ratusan ahli tingkat 8. Ini juga merupakan alasan mengapa Gereja Cahaya begitu kuat. Pakar tingkat 9 yang datang untuk membantu perlombaan adu banteng adalah ahli tingkat 9 yang dibina oleh program senjata pamungkas. Dia adalah penyihir tipe api, tapi dia telah diubah menjadi mayat hidup oleh Zhao Hai. Staf Zhao Hai sekarang memiliki kemampuan untuk menggunakan mantra tipe api. Staf roh jahat Zhao Hai sekarang memiliki mantra terang, gelap, bumi, dan api. Dia hanya perlu mempelajari mantra air dan angin. Selama dia mempelajari mantra air dan angin, dia bisa berpura-pura menjadi ahli sihir dari semua elemen. Namun, Zhao Hai tidak tahu banyak tentang Gereja Cahaya dari pria ini. Bagi Gereja Cahaya, pria ini adalah senjata.
Maukah Anda menjelaskan terlalu banyak tentang senjata Anda? Mereka tidak perlu tahu terlalu banyak tentang senjata, asalkan mereka bisa membunuh. Kali ini, dia muncul di wilayah perlombaan adu banteng secara kebetulan. Mereka memang mundur. Dia telah kembali kali ini untuk memberitahu ras adu banteng bahwa klan sapi Dewa Raksasa telah melarikan diri ke wilayah ras Mastiff. Dia ingin mereka memberikan tekanan pada ras Mastiff sehingga ras Mastiff tidak lagi peduli dengan klan sapi Dewa Raksasa. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghadapi serangan balik klan sapi Dewa Raksasa dan dibunuh oleh Zhao Wen. Dari Zhao Wen, Zhao Hai juga mengetahui bahwa tetua agung ras adu banteng telah dibunuh oleh 3 tetua agung ras banteng raksasa dan ras Mastiff. Dia tidak bisa melarikan diri, jadi Weirs dan yang lainnya bisa tenang. Meskipun Zhao Hai tidak tahu banyak, dia tahu banyak. Setidaknya, dia tahu bahwa Gereja Cahaya memiliki setidaknya 5 ahli tingkat 9. Mereka memiliki 3 di antaranya di permukaan dan diam-diam sedang mengerjakan senjata pamungkas. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak ahli tingkat 9 yang mereka miliki. Yang paling penting adalah mereka memiliki ratusan ahli level 8. Bahkan di Prairie, suku besar dengan hampir 1 juta orang seperti klan adu banteng, tidak banyak ahli tingkat 8. Di antara 1.000 orang tim penjaga dari patriark klan adu banteng, hanya ada beberapa lusin ahli tingkat 8. Sisanya adalah ahli tingkat 6 dan tingkat 7. Di sisi lain, Gereja Cahaya memiliki ratusan ahli level 8 yang diketahui oleh makhluk undead. Terbukti betapa menakutkannya kekuatan mereka. Weirs dan yang lainnya terbangun setelah Zhao Hai bertanya kepada mereka tentang masalah tersebut. Zhao Hai segera pergi ke tenda Weirs. Weirs sedang mengobrol dengan Mendus dan yang lainnya sambil makan daging kambing. Melihat Zhao Hai masuk, Weirs segera menghampirinya dan tertawa, "Hai kecil, cepatlah datang. Hahaha, kali ini kita menang. Perlombaan adu banteng tidak akan menimbulkan masalah lagi." Hati Zhao Hai tenggelam ketika dia melihat ekspresi bangga Weirs. Dia segera berkata, "Kakak, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Weirs tahu itu adalah sesuatu yang besar ketika dia melihat ekspresi Zhao Hai. Dia dengan cepat berkata, "Ada apa?" "Duduk dan makan sambil kita ngobrol." Zhao Hai mengangguk dan duduk. Segera, seseorang membawakannya anggur susu, sup daging kambing, dan daging kambing. Zhao Hai tidak menyentuh makanannya, tetapi berkata, "Pertama, saya harus memberitahu kakak bahwa 2 kombatan peringkat ke-9 dari klan adu banteng telah terbunuh. Ancaman klan adu banteng bukan lagi ancaman." Weirs dan yang lainnya sangat gembira. Grand Elder belum kembali, jadi mereka belum menerima kabar tersebut. Namun, mereka telah mendengar dari Il bahwa Zhao Hai telah mengirim seorang pejuang peringkat ke-9 untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Jadi, apa yang dikatakan Zhao Hai seharusnya benar. Zhao Hai melihat betapa bahagianya mereka dan melanjutkan, pakar peringkat 9 yang membantu suku adu banteng telah dikonfirmasi. Dia adalah pakar peringkat 9 dari Gereja Cahaya Umat Manusia. Dia adalah penyihir tipe api. Kali ini, dia datang untuk mengantarkan surat tepat pada saat kami melakukan serangan balik. Informasi yang kami terima sebelumnya benar. Weirs dan yang lainnya mengangguk. Zhao Hai kemudian melanjutkan, kekuatan Gereja Cahaya berada di luar imajinasi saya. Mereka memiliki setidaknya 5 kombatan peringkat ke-9 dan setidaknya beberapa ratus kombatan peringkat ke-8. Kakak, kamu harus berhati-hati. Ekspresi Weirs berubah ketika dia mendengar kata-kata Zhao Hai. Dia memandang Zhao Hai dan berkata, "Hai kecil, apakah yang kamu katakan itu benar?" Zhao Hai mengangguk, "Quote, saya tidak mungkin salah. Saya mengubah ahli level 9 itu menjadi makhluk undead. Dia sendiri yang memberitahuku bahwa Gereja Cahaya telah memulai proyek senjata pamungkas beberapa dekade yang lalu. Mereka memilih sekelompok anak-anak berbakat dan mulai melatih mereka secara ketat sejak usia muda. Mereka ingin mengubahnya menjadi ahli tingkat 9. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi ahli tingkat 9, mereka ingin menjadi ahli tingkat 8. Semua anak yang tidak dapat mengikuti pelatihan meninggal. Itu sebabnya mereka punya banyak sekali ahli." Weirs meletakkan cangkirnya dan berkata dengan suara rendah, "Kuat, Gereja Cahaya benar-benar berpandangan jauh ke depan. Luar biasa." Zhao Hai mengangguk dan berkata, "Tetapi Gereja Cahaya tidak berani mengirim mereka semua ke Prairie. Jika tidak, mereka akan mati."
Yang ingin saya bicarakan sekarang masih tentang suku adu banteng. Saya telah membersihkan lebih dari 400.000 mayat suku adu banteng di camp. Jika Anda menambahkan mereka yang meninggal di Prairie, jumlahnya akan bertambah. Selain itu, pembangkit tenaga listrik kelas 9 mereka sudah mati. Bisa dikatakan suku adu banteng sudah tidak lagi menjadi ancaman besar. Weyers mengangguk sambil tersenyum. Jumlah ini sesuai ekspektasinya. Kali ini, mereka tidak menahan satupun. Mereka membunuh semua anggota klan adu banteng yang mereka temui. Zhao Hai memandang Weyers dan berkata, tapi kakak, jangan lengah. Kakak kedua dan ketiga telah diselamatkan, Raja 11 Ki akan lebih berhati-hati. Sekarang setelah patriark ras adu banteng dimusnahkan, anak buahnya kemungkinan besar akan bergabung dengan Raja 11 Ki. Dengan cara ini, kekuatan Raja 11 Ki akan meningkat pesat. Dia juga tahu bahwa orang-orang dari ras adu banteng, ras banteng dewa raksasa, telah kembali, jadi dia mungkin akan melarikan diri. Jika semuanya kabur, mungkin ada peluang bagi Dongshan untuk bangkit kembali di masa depan. Jadi yang saya maksud adalah kakak harus segera mengirim pasukan ke Raja 11 Ki dan menjaganya. Bab 328 Menuangkan air dingin. Kata-kata Zhao Hai seperti air dingin, langsung menenangkan para Weyer yang bahagia. Weyers meletakkan gelas anggurnya dan menutup matanya. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya dan menatap Zhao Hai. Hai kecil, kakak benar-benar harus berterima kasih. Kemenangan besar ini membuat kami sedikit terlalu bangga. Untungnya, Anda mengingatkan kami. Anda benar, masih banyak hal yang harus kita lakukan. Kita seharusnya tidak terlalu bangga. Zhao Hai tidak bisa menahan nafas lega ketika mendengar kata-kata Weyers. Dia telah mengatakan semua ini kepada Weyers untuk membujuknya dan untuk melihat bagaimana reaksi Weyers. Jika Weyers mendengarkannya, itu berarti Weyers tidak dibutakan oleh kemenangan. Zhao Hai adalah seseorang yang akan melakukan hal-hal besar, dan Zhao Hai akan membantu seperti sebelumnya. Namun, jika Weyers tidak mendengarkannya, Zhao Hai tidak akan membantu seperti yang dia lakukan di masa lalu. Itu berarti Weyers bukanlah seseorang yang akan melakukan hal-hal besar. Untungnya, Weyers mendengarkan nasihatnya, sehingga dia dapat melanjutkan. Dia memandang Weyers dan berkata, kakak, kita harus segera menangani Raja 11 Ki, dan kemudian menangani klan adu banteng yang melarikan diri. Saya ingin mendengar pendapat kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda ingin lomba adu banteng tidak pernah bangkit lagi, atau Anda ingin memberi mereka kesempatan untuk hidup? Weyers merasakan dingin, tinggalkan kesempatan. Mengapa saya harus memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup? Tidakkah kamu melihat bagaimana mereka memperlakukan anggota klanku? Itu hanyalah beberapa orang tua dan anak-anak. Mereka sebenarnya ingin membekukannya sampai mati. Jadi kenapa saya harus memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup? Zhao Hai mengangguk dan berkata, baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan dengan kata-katamu. Anda dapat mengurus Raja 11 Ki sesegera mungkin, lalu melaporkan kepada suku pertempuran besar tentang kolusi mereka dengan Gereja Cahaya. Juga, beritahu mereka tentang proyek senjata pamungkas. Pada saat yang sama, Anda harus mengeluarkan pemberitahuan ke padang rumput bahwa ras manapun dapat menukar kepala suku adu banteng dengan 500 kg makanan jika mereka membawanya ke kamp lama suku banteng dewa raksasa. Anak-anak dan wanita bisa ditukar setengahnya dengan 500 kg makanan. Weyers dan Yale hanya bisa memesannya. Apa yang dikatakan Zhao Hai sebelumnya masih bisa diterima. Kerusakan pada balapan adu banteng terbatas. Apalagi jika perlombaan adu banteng bekerja sama dengan Gereja Cahaya, hal itu tidak akan menjadi masalah besar bagi perlombaan adu banteng yang melarikan diri. Mereka dapat mengatakan bahwa itu adalah keputusan kepala keluarga mereka dan tidak ada ketentuan dalam mereka. Namun, menukar kepala dengan makanan sungguh terlalu kejam. Makanan sangatlah penting bagi suku Orc, terutama suku-suku kecil tersebut. Jika suku-suku kecil itu bertemu dengan suku adu banteng, mereka pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk bertukar makanan ini. Bisa dikatakan begitu pengumuman ini dibuat, suku adu banteng akan dimusnahkan. Weyers dan Yale sama-sama menatap Zhao Hai dengan kaget. Mereka hanya bisa menelan ludah. Tindakan Zhao Hai ini terlalu kejam. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Apa yang salah? Zhao Hai bertanya. Kakak, jangan lupa, kita punya banyak makanan sekarang. Di gudang tersebut selain perbekalan asli Anda juga terdapat perbekalan dari adu banteng.
Dapat dikatakan bahwa Anda memiliki persediaan lebih banyak dari sebelumnya. Ditambah lagi, aku punya banyak makanan di sini, jadi kenapa kita tidak menggunakannya untuk melakukan sesuatu? Bang! Bang! Weyers membanting meja dan berkata, baiklah, hai kecil, kamu benar. Kami akan melakukannya dengan cara ini. Saya ingin suku adu banteng menghilang dari Prairie. Namun, awalnya aku ingin mengubah mereka menjadi budak dan memberikannya padamu, tapi aku tidak bisa melakukannya. Kamu bisa memberiku orang-orang dari pihak Raja Sebelaski, bagaimana dengan itu? Zhao Hai tersenyum. Weyers tertawa. Baiklah, mari kita lakukan dengan cara ini. Kakak keenam, sampaikan perintahnya. Kami akan berangkat ke perkemahan Raja Sebelaski dalam 3 hari. Saya ingin melihat bagaimana Raja Sebelaski yang tidak tahu berterima kasih ini akan melawan pasukan suku sapi surgawi saya yang kuat. Zhao Hai tersenyum dan berhenti bicara. Sejujurnya, dia tidak pernah berpikir untuk memusnahkan perlombaan adu banteng. Namun, setelah melihat bagaimana perlombaan adu banteng memperlakukan para tahanan perlombaan banteng Hercules, Zhao Hai berubah pikiran. Selain itu, perlombaan adu banteng bekerja sama dengan Gereja Cahaya, yang merupakan musuh bebuyutan Zhao Hai. Tentu saja, Zhao Hai tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Setelah berada di benua Bahtera begitu lama dan mengalami banyak hal, hati Zhao Hai perlahan mengeras. Dia tahu bahwa jika dia terlalu baik kepada musuhnya, dia akan mempersulit dirinya sendiri. Dia harus melenyapkan musuhnya sampai ke akar-akarnya. Zhao Hai memandang Weyers dan bertanya, kakak, apakah kamu sudah menghitung kerugian kali ini? Atau, berapa banyak orang, sumber daya, dan kambing yang masih kita miliki di suku kita? Sudahkah kamu menghitung semua ini? Sebelum Weyers sempat mengatakan apapun, Yil berkata, saya sudah menghitung semua ini. Sebelum penyerangan, klan kami memiliki total populasi 1.329.000, tetapi sekarang kami memiliki sekitar 800.000. Jumlah ini hanya untuk jumlah orang di kamp lama saat ini. Saya percaya bahwa masih banyak orang dari klan sapi surgawi raksasa yang melarikan diri ke bagian lain di Prairie. Selama berita bahwa As mengambil kembali kamp lama itu menyebar, mereka seharusnya bisa kembali. Jumlahnya harus sekitar 1 juta. Kami kehilangan total lebih dari 300.000 orang. Kami tidak kehilangan terlalu banyak orang dalam serangan ini. Kami hanya kehilangan kurang dari 10.000 orang. Sebagian besar adalah perempuan dan orang tua. Kami belum dapat menghitung jumlah domba yang digulung untuk saat ini karena kami belum menghitung jumlah total domba yang digulung asli. Sekarang setelah domba melingkar lomba adu banteng ditambah, jumlah totalnya bahkan lebih banyak lagi. Sangat mudah untuk menghitung bahannya. Bahan asli suku kami dan bahan lomba adu banteng. Cukup bagi 1 juta orang untuk hidup tanpa rasa khawatir selama 10 tahun, dan makanan cukup untuk 5 tahun. Kali ini, suku adu banteng meninggalkan kami hampir 500.000 budak. Jadi total populasi suku kami sekitar 1,3 juta. Weyers dan yang lainnya mengangguk. Pantas saja mereka tidak bisa menghitung berapa banyak domba yang mereka miliki. Para orc biasanya tidak memeriksa dombanya satu persatu. Mereka biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok dan tidak menghitung berapa jumlah domba yang ada dalam satu kelompok besar. Ketika mereka melakukan transaksi besar dengan manusia, mereka tidak memeriksa berapa banyak domba yang ada. Mereka hanya bergantian. Apa yang sedang diisi? Manusia akan membawa sejumlah perbekalan, dan para orc akan membawanya ke kawanan domba. Mereka akan memberi manusia seekor kuda dan meminta mereka untuk masuk ke dalam kawanan domba. Saat Anda menerobos kawanan, Anda akan membagi kawanan. Yang di sebelah kiri akan menjadi milikmu, dan yang di sebelah kanan akan menjadi milik para orc. Itu semua tergantung pada keterampilan manusianya. Jika manusia terampil, Anda akan mendapatkan lebih banyak domba. Jika manusia tidak terampil, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain. Cara perdagangan seperti ini hanya cocok untuk suku besar. Hal itu tidak mungkin dilakukan oleh suku-suku kecil. Mereka memiliki batasan berapa banyak domba yang mereka miliki. 1 domba adalah 1 domba, dan setiap domba adalah milik mereka. Mereka tidak bisa berdagang secara bergilir. Ini juga merupakan alasan mengapa manusia bersedia berdagang dengan orc yang lebih besar. Beberapa manusia yang pandai berkuda seringkali bisa mendapatkan domba yang berjongkok beberapa kali lebih banyak daripada perdagangan normal.
Alasan mengapa para orc memperlakukan para budak dengan sangat baik adalah karena ras besar memiliki terlalu banyak domba yang melingkar. Mereka membutuhkan budak-budak ini untuk merawat domba-domba yang melingkar. Oleh karena itu, rata-rata ras besar tidak mengetahui berapa banyak domba melingkar yang mereka miliki. Mereka hanya mengetahui berapa kawanan domba melingkar yang mereka miliki. Namun mereka yakin jumlah domba melingkar di setiap ras besar terhitung dalam satuan puluhan juta. Namun domba yang melingkar di tangan suku banteng raksasa itu aslinya berasal dari sukunya sendiri. Ditambah dengan jumlah yang dimiliki oleh suku adu banteng, itu setara dengan jumlah domba melingkar dari gabungan dua ras utama. Jumlah ini sangat mengejutkan. Zhao Hai juga mengangguk, saya masih membawa banyak daging kambing dan sup. Mereka bisa dijadikan makanan untuk ekspedisi ini. Tapi kakak, aku hanya bercanda denganmu. Aku tidak bisa menjadikan perlombaan adu banteng sebagai budakku. Perlombaan adu banteng dianggap sebagai perlombaan yang kuat di antara para manusia banteng. Sayang sekali mereka menjadi budakku. Jika kamu benar-benar ingin memberiku budak, berikan saja aku beberapa budak biasa. Anda sepenuhnya dapat mengontrol perlombaan adu banteng. Bukankah lebih baik menjadikan mereka tim yang kuat di tangan Anda? Lalu, Wales mengerutkan kening. Apakah itu berarti kita masih harus melaksanakan rencana kita untuk menukar makanan dengan kepala? Zhao Hai tersenyum, tentu saja kami akan melakukannya. Kali ini, Anda dapat mengambil semua bawahan Raja 11 Ki sebagai tawanan Anda. Anda bahkan dapat menjadikan mereka budak Anda. Sedangkan bagi yang kabur tidak perlu sopan. Saya tidak berpikir ada orang yang akan datang ke makanan lama suku sapi dewa yang kuat untuk membunuh budak Anda dan kemudian menggunakan kepala mereka untuk menukar makanan, bukan? Weyers dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Sejujurnya, Weyers sudah tenang. Dia tahu bahwa tidak pantas memberikan perlombaan adu banteng kepada Zhao Hai sebagai budak. Perlombaan adu banteng sangat dahsyat. Jika diberikan kepada Zhao Hai, itu sama saja dengan memberi Zhao Hai masalah besar. Weyers telah memperlakukan Zhao Hai sebagai saudaranya sendiri, jadi dia tentu saja tidak ingin menimbulkan masalah bagi Zhao Hai. Selain itu, seperti yang dikatakan Zhao Hai, perlombaan adu banteng adalah salah satu dari sedikit ras yang kuat di antara ras Tauren. Jika mereka dihancurkan, itu akan sangat mempengaruhi kekuatan tempur seluruh ras. Oleh karena itu, Weyers tidak keberatan dengan keputusan Zhao Hai untuk tidak mengambil budak tersebut. Sebaliknya, dia merasa Zhao Hai lebih perhatian. Dia telah memikirkan hampir segalanya untuknya. Beberapa dari mereka mengobrol tentang suku sapi surgawi raksasa untuk sementara waktu sebelum Zhao Hai kembali ke tendanya sendiri. Suku sapi dewa raksasa baru saja dibangun kembali. Beberapa personel manajemen awal telah meninggal atau hilang. Kini, mereka harus menunjuk personel manajemen baru. Ini adalah masalah internal suku sapi dewa raksasa. Meskipun Zhao Hai adalah pangeran mereka, bagaimanapun juga dia adalah manusia. Dia tidak ingin terlalu ikut campur dalam urusan seperti itu. Ini akan memberi kesan pada klan sapi surgawi raksasa bahwa dia memanfaatkan kebaikan mereka untuk merebut kekuasaan. Zhao Hai tidak ingin hal itu terjadi. Zhao Hai kembali ke tendanya di tengah perkemahan suku sapi dewa raksasa. Itu sangat besar dan ada anglo di dalamnya. Di dalam tenda sangat hangat, dan Laura serta yang lainnya akhirnya tidak perlu mengenakan pakaian tebal. Bab 329. Rencananya. Melihat Zhao Hai kembali, Laura segera berkata, ada apa? Zhao Hai tersenyum, kakak berkata bahwa kita akan memasuki kamp Raja 11 Ki dalam 3 hari. Dia ingin memberikan perlombaan adu banteng saya sebagai budak kami, tapi saya tidak menginginkannya. Saya ingin ras yang berwatak lembut dengan kekuatan tempur yang lemah sebagai budak. Perlombaan adu banteng tidak cocok. Lola mengangguk dan berkata, menurutku juga begitu. Perlombaan adu banteng terkenal memiliki temperamen buruk di antara para beasmen. Bahkan jika dia memberikannya kepada kita, itu akan menjadi masalah yang merepotkan. Sepertinya kakak masih menjaga kami dengan baik. Zhao Hai tersenyum. Kakak sudah mengisyaratkan. Dia ingin menjadikan semua ras adu banteng sebagai budak kita setelah kita menerjemahkannya. Hehe, dia sangat bijaksana. Saya khawatir kitalah yang paling mulia di padang rumput, kata Laura sambil tersenyum. Tapi kami sudah memberi cukup. Zhao Hai tersenyum dan berkata, jangan khawatir, ketidakseimbangan kami pasti bagus. Baiklah,
Jangan membicarakan hal ini lagi. Dalam 2 hari, kita akan pergi ke Camp Kibarat. Saya masih harus mengikuti. Kali ini, mungkin tidak akan ada pertarungan yang terlalu besar. Tidak peduli apa, Camp Kibarat tidak memiliki banyak pemuda. Mereka seharusnya tidak berani melawan kakak secara langsung. Namun, saya curiga Raja Kibarat mungkin tidak hanya menunggu kematian. Saya khawatir dia akan melakukan serangan balik. Saya hanya tidak tahu serangan balik seperti apa yang akan terjadi. Laura tersenyum dan berkata, saya melihat kakak tidak perlu membawa tentara bersamamu. Berapa banyak makhluk undead yang kamu miliki sekarang? Lebih dari 400.000 kan? Dengan nomor ini, Anda bahkan bisa membangun suku di padang rumput. Bahkan suku kakak laki-laki dengan lebih dari 1 juta orang tidak dapat menggunakan tentara sebanyak yang Anda bisa, apalagi klan budak. Dan makhluk undead di tanganmu itu jauh lebih kuat dari pasukan orc biasa. Alasan mengapa Laura sangat bahagia adalah karena dengan makhluk undead ini, keamanan benteng Gunung Besi akan terjamin. Zhao Hai sekarang bisa mengirim makhluk undead ke benteng Gunung Besi. Dengan pasukan yang terdiri dari 400.000 makhluk undead, yang setara dengan prajurit level 7, mereka dapat dengan mudah menyapu seluruh Arkas jika mereka ingin bertarung. Tentu saja, Zhao Hai tidak mau melakukan itu. Jika dia melakukannya, dia akan menjadi musuh seluruh ras di benua itu. Kalau begitu, dia tidak punya tempat tinggal. Zhao Hai tersenyum dan menghela nafas. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya akan menghadapi Cupang dan yang lainnya setelah saya pergi ke kamp Raja Keajaiban Barat. Laura juga menghela nafas. Meskipun mereka tidak akur dengan Raja Sici, mereka harus mengakuinya. Mereka berteman dengan Cupang. Dalam keadaan seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk bertemu dengan Cupang dan yang lainnya. Tuan muda, tiba-tiba Mac berkata, jika semuanya di sini sudah beres, apakah kita akan kembali ke Kastil Gunung Besi untuk musim dingin? Aku masih belum terbiasa tinggal di sini. Zhao Hai berpikir sejenak dan mengangguk, saatnya untuk kembali. Musim dingin di prairie ini tidak singkat, lebih dari 3 bulan. Setelah kita kembali ke benteng Gunung Besi, kita dapat menggunakan waktu ini untuk pergi ke Kerajaan Rosen. Yang terbaik adalah menyiapkan titik teleportasi di sana. Dengan cara ini, saat kita kembali ke prairie tahun depan, perlahan kita bisa membangun jaringan bisnis kita sendiri di Kerajaan Rosen. Kita bisa mengubah apa yang kita miliki menjadi uang di Kerajaan Rosen dan bahan apa yang dibutuhkan prairie. Kami juga dapat membelinya dari Kerajaan Rosen sesegera mungkin. Kekaisaran Rosen adalah negara terkuat di benua ini, jadi mereka seharusnya memiliki banyak sumber daya. Lola mengangguk dan berkata, tentu saja, sumber daya di Kekaisaran Rosen sudah lengkap. Ibu kota kekaisaran mereka, kota Carson, adalah pusat distribusi terbesar di benua ini. Ada rumor bahwa selama ada sesuatu di benua itu, maka bisa dibeli di sana. Bukankah itu lebih baik? Zhao Hai tersenyum. Pada saat itu, tidak akan ada yang memperhatikan jika kita mengambil sesuatu untuk dijual di sana. Namun, kami harus mengubah pendekatan kami kali ini. Yang terbaik adalah jika kita bekerja sama dengan orang-orang berpangkat menengah dan berkuasa di Kekaisaran Rosen. Dengan cara ini, tidak ada yang berani menyentuh kita, dan kejadian di Kadipaten Versailles tidak akan terulang lagi. Lola mengangguk dan berkata, saya setuju dengan Saudara Hai. Kita tidak perlu khawatir tentang gereja cahaya di Kekaisaran Rosen, tapi kita harus berhati-hati terhadap orang-orang berkuasa di negara mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat kita tidak bisa tinggal di Kekaisaran Rosen. Jadi, kita harus menemukan seseorang yang mempunyai kekuatan untuk diajak bekerja sama. Dengan begitu, situasi di Kadipaten Versailles tidak akan terjadi. Mari kita pergi ke kota Carson di Kekaisaran Rosen dulu dan mengamati situasinya. Kami akan memahami betapa kuatnya Kekaisaran Rosen sebelum kami memutuskan dengan siapa kami akan bekerja sama. Zhao Hai mengangguk. Laura tersenyum. Kakak Hai, menurutku kita bisa bertanya pada Abel lain kali kita bertemu dengannya. Kita bisa melihat apakah dia memiliki koneksi di Kekaisaran Rosen. Jika ya, kita bisa memanfaatkannya. Bagaimana menurutmu? Mata Zhao Hai berbinar. Saya benar-benar tidak memikirkan hal itu. Ya, kita bisa bertanya pada Abel. Saya sekarang menjadi anggota aliansi penyihir hitam, yang cukup kuat. Mungkin ada hubungannya dengan Carson City. Kelompok itu berdiskusi sebentar sebelum kembali ke benteng Gunung Besi.
Mereka mendiskusikan keputusan mereka dengan Green dan yang lainnya. Green dan yang lainnya setuju dengan rencana Zhao Hai. Namun, musim dingin telah tiba di hutan belantara Blackyard, dan cuaca di luar kastil sudah sangat dingin. Untungnya, Chai'er ada di dalam kastil, jadi cuacanya tidak terlalu dingin. Beberapa pabrik di kastil masih sibuk. Mereka telah menyimpan banyak anggur susu, dan produk wol juga mulai diproduksi. Pabrik gandum perang telah mengirimkan gandum perang mereka, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Zhao Hai dan yang lainnya dapat yakin sekarang. Namun, mereka tetap ingin memperluas benteng gunung besi. Di masa depan, mereka akan memiliki lebih banyak orang dan lebih banyak pabrik. Skala pabrik juga akan meningkat. Dengan ukuran benteng gunung besi saat ini, tidak akan lama lagi benteng tersebut tidak dapat lagi menampung semua orang. Sayangnya mereka tidak memiliki tukang batu profesional. Kalau tidak, mereka bisa menambang batu dan memperluas kastil. Gunung besi di belakang kastil gunung besi hampir digali oleh para kurcaci. Mereka tidak boleh menambang terlalu banyak batu di sana, karena akan berbahaya. Jadi jika mereka ingin memperluas kastil gunung besi, mereka harus pergi ke tempat lain. Ada tempat untuk menambang, lagi pula, gunung besi yang berbentuk cincin itu tidaklah kecil. Namun, mereka kekurangan tukang batu yang berkualitas, sehingga mereka tidak bisa melakukan penambangan skala besar. Namun, ini jelas bukan waktunya untuk memperluas benteng gunung besi. Saat itu sudah musim dingin, dan di luar terlalu tenang. Zhao Hai bermaksud menunggu hingga tahun depan untuk melakukannya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah Weiers memberi perintah untuk mengirim pasukan ke kamp Raja Sici, semua banteng dewa raksasa dikerahkan. Kali ini, mereka lebih siap dari sebelumnya. Dulu mereka tidak punya perbekalan, tapi sekarang mereka punya perbekalan, jadi persiapan mereka tentu lebih lengkap. Zhao Hai punya tenda, jadi mereka tidak perlu khawatir. Mereka hanya menyiapkan beberapa senjata untuk diri mereka sendiri. Kali ini, Weiers tidak akan mengirimkan seluruh klannya. Dia meninggalkan 50.000 tentara di kamp lama dan memberikan senjata kepada pria dan wanita tua. Jika mereka takut membutuhkan senjata, mereka akan ikut berperang. Kali ini, Weiers membawa 150.000 prajurit banteng raksasa dan 100.000 prajurit budak bersamanya. Budak dari klan banteng raksasa sebagian besar adalah setengah orc dan beberapa budak manusia. Klan seperti klan banteng raksasa tidak bisa memiliki klan budaknya sendiri. Mereka tidak memenuhi syarat. Kebanyakan orang yang mengikuti Weiers adalah budak setengah orc. Mereka adalah anak-anak yang lahir dari persatuan manusia dan orc. Anak-anak ini tidak memiliki kepala binatang yang besar seperti para orc, tapi mereka juga tidak terlihat seperti manusia sepenuhnya. Ada suku di kepala mereka yang tampak seperti orc. Misalnya, setengah orc dari klan manusia kelinci memiliki hidung seperti kelinci atau telinga panjang. Selain suku ini, mereka tampak seperti manusia dalam semua aspek lainnya. Kondisi fisik ras setengah binatang lebih baik daripada ras manusia, tetapi lebih buruk dari ras binatang. Mereka juga diakui sebagai budak di padang rumput, karena mereka dilahirkan sebagai budak. Ketika tentara suku sapi surgawi raksasa melihat Zhao Hai mengikuti angkatan darat, mereka semua bersorak. Mereka suka berperang dengan Zhao Hai. Mereka tidak perlu khawatir tentang logistik dan yang harus mereka lakukan hanyalah menyergap. Setengah orc jelas tidak mengetahui hal ini. Mereka melihat klan sapi surgawi raksasa yang bersorak pada Zhao Hai dengan bingung, tidak tahu apa yang mereka maksud. Namun, mereka segera memahami bahwa hanya diperlukan waktu sekitar 7 hari untuk mencapai kemah Raja 11 Ki dari kemah lama klan lembu dewa yang kuat. Tentu saja, sekarang sedang musim dingin, dan mereka baru saja mengalami badai salju, jadi kecepatan kemajuan mereka akan jauh lebih lambat. Oleh karena itu, meskipun bulan Maret kali ini akan memakan waktu sekitar 10 hari, Zhao Hai dan yang lainnya telah mengalami bulan Maret seperti itu sebelumnya. Mereka semua sangat berpengalaman dan mengikuti rencana langkah demi langkah tanpa ada kecelakaan. Sepanjang jalan, Zhao Hai dan yang lainnya kadang-kadang menemukan anggota suku Adu Banteng yang mati atau membeku. Jelas bahwa kerugian desa Adu Banteng terlalu besar. Zhao Hai melepaskan elangnya dan ia mengitari kamp tua ras banteng dewa raksasa untuk mencari mayat ras Adu Banteng. Pada akhirnya, dia menemukan lebih dari 100.000 mayat. Sebagian besar mayat ini terbunuh, dan beberapa di antaranya mati beku.
Dia menghitung dan menemukan bahwa ada hampir 600.000 mayat dalam perlombaan adu banteng. Seluruh populasi ras adu banteng hanya sekitar 800.000. Lebih dari separuh dari mereka terbunuh dalam sekali jalan. Zhao Hai merasa tidak berdaya tentang hal ini. Jika bukan musim dingin, perlombaan adu banteng tidak akan mengalami kerugian sebesar itu. Paling banyak, mereka akan kehilangan sekitar 500.000 orang. Masih ada 100.000 orang yang bisa bertahan. Dari 600.000 orang yang dia terima, hampir 100.000 orang mati beku. Tidak ada yang bisa dilakukan Zhao Hai terhadap situasi ini. Ini adalah perang. Namun, pada hari kelima bulan Maret mereka, Weiers dan yang lainnya menjadi lebih berhati-hati. Itu bukan karena hal lain, tapi karena mereka bertemu serigala. Bab 330. Pertempuran rahasia. Serigala padang rumput dikenal sebagai momok di padang rumput, terutama di musim dingin. Di musim dingin, para orc tidak lagi keluar untuk merumput. Semakin sedikit cara bagi serigala padang rumput untuk mendapatkan makanan. Oleh karena itu, mereka akan menyatukan banyak kelompok serigala dan menyerang beberapa suku orc kecil, yang sangat berbahaya. Kali ini, Zhao Hai dan yang lainnya bertemu dengan sekelompok besar serigala. Ada lebih dari 100.000 di antaranya. Serigala-serigala ini terlihat sangat kurus, dan mata mereka bersinar dengan lampu hijau. Sekali melihat saja sudah cukup untuk mengetahui bahwa mereka sudah lama lapar. Serigala lapar adalah yang paling berbahaya. Untuk bertahan hidup, mereka akan menyerang makhluk hidup apapun. Weir segera menjadi berhati-hati saat melihat sekawanan serigala lapar. Mereka bergerak maju dengan hati-hati. Ketika tiba waktunya untuk tidur, dia ingin mengirim seseorang untuk berjaga-jaga, tetapi Zhao Hai malah mengirim makhluk undead. Faktanya, Zhao Hai tidak hanya berjaga-jaga. Dia ingin membunuh para serigala. Zhao Hai menyadari bahwa ada banyak spesies serigala yang berbeda. Dia ingin membawa mereka ke ruang asal untuk melihat apakah pertaniannya bisa ditingkatkan levelnya. Kecepatan meratakan pertanian saat ini benar-benar membuatnya tidak menyenangkan. Pada malam hari, setelah Wells dan yang lainnya tertidur, Zhao Hai segera meminta Cair keluar dan menanam gas beracun di perkemahan. Gas beracunnya sangat ringan, dan hanya akan menyebabkan para orc pingsan. Itu tidak akan terlalu merugikan mereka. Selanjutnya, mereka akan menghadapi serigala. Kali ini, Zhao Hai melepaskan semua makhluk undead yang dimilikinya dan lingkungan serigala padang rumput. Meskipun serigala padang rumput yang kuat, mereka bukan tandingan 600.000 makhluk undead. Apalagi mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka semua tersingkir dan banyak yang ditangkap hidup-hidup. Hanya butuh 3 jam dia untuk melakukan semua ini. Ketika semuanya sudah selesai, Zhao Hai membawa serigala ke dunia nyata dan pergi ke peternakan. Diperbarui dari novel Bein, C. Om. Begitu sampai di peternakan, sistem notifikasi langsung datang. Quote, hewan mirip serigala yang bermutasi, level 25, waktu dewasa 20 jam, dapat melahirkan 5 kali, setiap kali melahirkan 5 anak, mengonsumsi 2 pakan pelet per jam, data hewan, dapat dibeli dari The Space Store. Hewan mirip serigala yang bermutasi, level 25, waktu dewasa 20 jam, dapat melahirkan 5 kali, setiap kali melahirkan 5 anak, mengonsumsi 2 pakan pelet per jam, data hewan, dapat dibeli dari The Space Store. 5 notifikasi berturut-turut yang bertahan sama membuat kepala Zhao Hai berputar. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia segera melihat ke halaman toko dan ada 5 gambar binatang mirip serigala. Zhao Hai akhirnya mengerti. Meskipun semua serigala ini adalah serigala padang rumput, ada banyak spesies berbeda. Sepertinya dunia ini telah menganggap semua spesies serigala padang rumput sebagai spesies baru. Ini jelas merupakan hal yang baik baginya. Pada saat ini, suara ruang sekali lagi terdengar, quote, makhluk berbentuk serigala, serangan kuat, ditetapkan sebagai makhluk berbahaya. Ruang tersebut telah menambahkan makhluk pemanggil berbahaya, yang dapat melepaskan makhluk berbahaya untuk menghancurkan musuh. Ranah telah memenuhi persyaratan untuk ditingkatkan dan telah ditingkatkan ke level 8. Saya harap tuan rumah akan bekerja keras. Zhao Hai sekali lagi tercengang. Dia tidak terkejut dengan peningkatan ruangan tersebut, tapi alat pengendalian hama apa ini? Dia tidak mengerti.
Dia segera bertanya kepada Chai tentang hal itu, dan menemukan bahwa ini adalah perubahan dari fungsi asli alam, yang memungkinkan dia untuk menempatkan hewan liar di ruang temannya. Dia bisa mendapatkan pengalaman dengan menempatkan hewan liar di ruang teman-temannya dan menghancurkan tanaman mereka, tapi sekarang Zhao Hai telah menjadi tuan rumah di dunia ini, dan dia tidak punya teman di sini. Fungsi menempatkan hewan liar di ruangnya telah berubah menjadi menempatkan makhluk berbahaya di tempatnya. Serigala padang rumput dianggap sebagai makhluk berbahaya, jadi fungsi ini diaktifkan. Zhao Hai sangat gembira. Fungsi ini terlalu kuat. Dia memiliki kartu bagus lainnya di tangannya, dan ranahnya telah mencapai level 8. Dia benar-benar ingin melihat pertanian mencapai level 10 sesegera mungkin. Dia ingin melihat bagaimana jadinya ketika ranah mencapai level 10. Yang paling penting adalah kali ini, dia tidak hanya meningkatkan ruangnya, tetapi dia juga mendapatkan daging, kulit, dan tulang dari hampir 100.000 serigala. Ini semua adalah hal yang baik. Zhao Hai keluar dari dunia nyata dengan wajah penuh kegembiraan. Dia tidak berharap mendapat banyak keuntungan kali ini. Kemampuan melepaskan makhluk berbahaya, hahaha, ini adalah senjata ajaib lainnya untuk mengelabui orang. Zhao Hai menyadari bahwa dunia ini benar-benar berperut hitam, dan tentu saja, ini sangat sesuai dengan kepribadiannya. Keesokan paginya, Weirs dan yang lainnya bangun. Mereka tidak bisa tidur nyenyak malam itu, dan mereka sedikit lelah. Namun, mereka segera bersemangat setelah menyantap sarapan Zhao Hai. Zhao Hai tahu bahwa mereka lelah karena diracuni. Meskipun sangat ringan, namun masih efektif sampai batas tertentu. Karena itu, dia menambahkan sedikit cairan kehidupan ke dalam sup kambing untuk Weirs dan yang lainnya. Tidak hanya mendetoksifikasi mereka, tetapi juga membantu mereka pulih lebih cepat. Namun, ketika mereka dalam perjalanan, Weirs menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di lapangan di samping mereka, terlihat jelas tanda-tanda perkelahian. Serigala yang mengikuti mereka juga telah menghilang. Weirs tahu bahwa ini adalah perbuatan Zhao Hai. Zhao Hai pasti merawat serigala di malam hari.